Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Erwin Norafandi. Di video kali ini kita kedatangan barang baru lagi teman-teman. Teman-teman pasti udah tahu nih dari kodenya. Ya, knalpot Vario 150. Nah, proyek kali ini kita bukan mau ngerjain si kebo lagi, tapi mau ganti knalpotnya Beat kita, Beat Street. Nah, motornya sekarang lagi di pencucian. Ini kita baru dapat knalpotnya. Kondisinya ya kayak gini. Pemakaian. Ini udah karat-karat sedikit. Nanti kita mau amplas. Kita bersihin, kita high temp lagi biar rapi. Ini leherannya nanti kita buang. Kita ganti sama leheran stainless. Supaya tidak karatan. Itu teman-teman. Ini lagi dibongkar. Barusan saya bongkar lupa video. Ini ya teman-teman. Moncong lelenya. Nih, kita mau amplas-amplas dulu, kita bersihin, nanti baru kita bawa ke tukang las langganan kita untuk fitting-fitting. Kita mau pasang knalpotnya ini di Beat Street kita. Oke, teman-teman, ini knalpotnya baru kita high temp, proses penjemuran. Leherannya sengaja nggak saya cat, karena nanti paling dipotong, dibuang. Ganti stainless. Saya ngecatnya pakai ini, habis. Pas habis penghabisan di ton high temp cetan panas. Pas habis. Ya, buat Abang Diton kalau mau endorse boleh. Ini sudah saya pakai berkali-kali di motor saya. Ini termasuk ke knalpot ini baru selesai juga. Sama saya juga pakai yang kurum. Itu proses penjemuran baru ada matahari. Gimana terpasangnya? Ikuti terus. Oke teman-teman, sambil kita panasin unit kita. Mungkin banyak dari teman-teman yang nanyain di kolom komentar, Bang, beatnya sekarang kayak gimana? Shocknya udah dilepas atau belum? Terus ada juga yang bilang, rangkanya udah kelipet belum? Oke, kita jawab ya. Jadi untuk shock, nih masih terpasang rapi. Arm juga masih terpasang rapi, nggak ada kendala sejauh ini. Terus nih behel belakang buat box, masih juga terpasang rapi. Karena kadang kalau belanja bulanan masih saya pakai. Terus apa ya? Rangka aman. Karena ini masih Beat yang pakai rangka bulat. Masih rangka pipa dia, belum pakai rangka yang aset. Jadi aman. Lampu masih pakai RTD. Terus apa lagi ya? Spion masih pakai PCX yang ada LED-nya. Masih berfungsi juga dengan normal, alhamdulillah. Ini kita mengkarating. Masih hazardnya juga masih bagus. Terus kalau ada yang nanya idling stop ini fungsi nggak? Idling stop ini sebenarnya jadi cut off engine bang, bukan idling stop. Jadi kalau kita pencet, nah mati mesinnya. Itu sih fungsinya cut off engine. Rencananya sih ini mau ganti saklar yang kiri, mau pakai punya Fiction biar bisa dimatiin lampu utamanya dan rapi. Ini juga udah burik banget, udah 5 tahun lebih ya. Tuh udah burik, kita mau ganti punya Fiction jadi bisa lampu senjanya aja bisa dimatikan, bisa nyala lampunya, enggak nyala terus. Terus selebihnya itu sih bang. Jok ya, jok alhamdulillah sudah penuh cakaran kucing, jadi sudah kita bungkus pakai cover jok.
Nah, di progres kali ini tuh kita mau ganti knalpot teman-teman, karena nih udah burik banget knalpotnya. Nggak rapi. Ini kan habis disemprot diton aja nih, jadi agak hitam-hitam. Nanti kalau udah ya 2 minggu kembali putih memutih. Jadi sekalian kita ganti stainless aja biar rapi, terus lebih bersih lah. Jadi motor ini masih daily driver, kondisi terakhir masih seperti ini. Oke, gimana hasil pemasangan knalpotnya? Ikuti terus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah di bengkel lasnya. Ini leherannya. Knalpotnya sudah kita cat, sudah mulus ya. Persiapan pemasangan dan dilas. Alhamdulillah, setelah seharian pengerjaan terpasang knalpot Vario 150. Ya, ini leherannya masih mau dipoles lagi. Knalpotnya mungkin nanti digosok-gosok lagi, di high time lagi biar bersih. Alhamdulillah, setelah seharian, benar-benar seharian, dari jam berapa tadi? 10:30 baru jadi malam ini. Parah sih. Akhirnya si Beatnya pulang ke rumah. Tapi apakah proyeknya beres? Jawabannya no. Tidak. Gagal total. Pokoknya hari ini parah banget sih teman-teman. Leherannya hancur. Coba nih teman-teman. Aduh, besok siang di videoin lagi. Hancur. Dudukannya. Aduh, lubangnya di mana? Pasangnya di mana? Lagi. Aduh. Nih, padahal udah di repaint, capek-capek di amplas. Hancur lebur. Nih, hancur. Aduh, proyek kali ini memakan energi dan duit sih. Aduh. Leherannya udah katung hancur. Udah dipotong-potong. Padahal disuruh poles cuman di gerinda doang. Nih. Gerinda doang teman-teman, padahal udah minta dipoles loh. Nah, buat teman-teman yang mau ganti leheran Beat, jangan ambil yang panjang gini ke bawah mounting, jangan. Aslinya kan lewat lubang ini, lubang mounting ini. Nih. Jangan ngambil yang lewat bawah ini. Parah sih ini. Padahal Beat ini udah tinggi banget loh. Udah tinggi banget, depan belakang tinggi banget. Dan gasruk coba. Nih, gasruk. Nih, gasruk parah. Coba lihat tuh. Astaga. Gimana nih teman-teman? Proyek ini mau dilanjutin atau gimana nih? Kayaknya harus beli leheran baru. Tapi coba cari di lowaan sini aja deh kayaknya. Kalau beli online, buset 5 hari baru datang. Paling nanti kita langsung potong. Ini kan sudah agak kesini ya. Jadi langsung aku lewatnya kalau bisa yang rapet. Nah, harusnya kalau lewat mounting atas sini rapet dia teman-teman. Nah, rapet di sini di bawah mesin.
Cuman ini karena lewat offset parah banget. Berapa jari nih? 2 jari dong. Gasruk. Ini udah habis berapa ya? Tadi ongkosnya aja udah 180.000 teman-teman buat nyeting gagal kayak gini. Oke lah, besok kita survei leheran lagi. Dan parahnya lagi, ini knalpotnya bocor. Bocornya itu di atas, di header. Jadi dia itu penahan platnya udah rapet, tapi leherannya tuh belum rapet. Jadi ujungnya leheran tuh kurang naik dikit. Ini udah di double packing, jadi packing knalpotnya itu di double, cuman masih agak bocor. Ya begitulah, project hari ini gagal total. Mumet, tapi nggak apa-apa, demi subscriber semua. Besok kita membolang lagi mencari pipa stainless. Paling saya mau cari yang lurus, jadi nanti slip on di sini, cuma nembak sini rapet. Kayak gitu deh. Atau mungkin cari yang ke atas sini, langsung nembak ke sini. Oke teman-teman, video hari ini cukup di sini. Tapi tetap akan saya jadiin satu video sampai knalpot Vario ini benar-benar PNP, plek ketiplek. Bukan peh ndak pas, ini benar-benar peh ndak pas. Definisi peh ndak pasnya kayak gini. Nah, sampai benar-benar rapi, presisi, dan ya enak dipandang. Kalau dari jauh sebenarnya cakep, udah cakep, cuman leherannya ini merusak segalanya. Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa lah, kita jadikan pelajaran. Oke, see you. Halo teman-teman, balik lagi setelah 5 hari. Setelah kita membolang ke sana kemari mencari pipa buat knalpot kita ini. Jadi selama 5 hari ini kita pakai kembaliin ke standarnya lagi. Akhirnya pipa baru sudah datang. Karena udah nggak dapat di luaran, akhirnya ya beli online lagi, 5 hari lagi. Setelah 5 hari baru kita bawa ke bengkel yang baru, bukan yang kemarin lagi, untuk penyetingan ulang. Jadi di sini kita mau setting lagi leherannya. Ini yang leheran yang lama kita buang, kita ganti ke leheran yang baru. Alhamdulillah sudah selesai dipoles. Wih, kinclong. Alhamdulillah, tinggal kita rakit. Rakit, motornya dicuci, guys. Alhamdulillahirrabbilalamin. Knalpot kita sudah terpasang akhirnya setelah drama pencarian tukang las yang recommended. Ya, beginilah di Kaltim. Di Bontang lebih tepatnya. Susah banget nyari tukang las yang recommended, yang bisa nyetel leheran itu rapi. Dan setelah warawiri, finishing, ngelas nyeting, terus nyeting lagi leherannya, akhirnya sudah terpasang dengan rapi. Oke teman-teman, ini kita spill ya. Ini belum kita pasangin tutup knalpot, karena bingung nih mau pakai tutup knalpot apa yang cantik. Saya ada lihat di Shopee itu pakai airblade, keren juga. Kayaknya saya mau cobain itu. Atau mungkin teman-teman ada saran bagusnya pakai tutup knalpot apa biar rapi? Tolong tulis di komentar. Oke teman-teman, ini sudah finishing. Nah ini leheran sebelumnya. Ini bekas gasruknya kemarin. Jadi buat teman-teman,
Kalau mau beli leheran buat motor pit, apalagi untuk pemakaian standar, saran saya yang lewat atas ya, kayak gini. Lewat atas mounting, jangan lewat bawah mounting kayak ini kemarin, lewat bawah mounting gini. Nah, akhirnya apa? Gasruk. Padahal sok saya sudah double, udah ditinggiin depan belakang. Oke, kita spill suaranya. Aduh, jatuh. Kita spill suaranya ya. Suaranya masih standar karena saya memang nggak suka yang berisik, apalagi saya tinggalnya kan di ini, teman-teman bisa lihat gang, di dalam gang. Udah terpasang rapi, moncongnya kita cat hitam biar rapi aja sih. Kemarin kan warna silver kurang matching sama motornya yang hitam. Ini hasilnya, alhamdulillah sudah rapi banget leherannya. Ya mungkin bagi teman-teman yang di sana ngeliat masih kurang rapi, tapi ini udah yang paling rapi yang bisa didapatkan kalau di Bontang pengerjaannya. Nah, kemarin itu ada trouble di sini. Nah, di ujungnya ini nggak rapet, jadi disetting lagi. Jadi knalpot ini tuh 3 kali setting teman-teman. Pertama, nyeting posisi leheran, udah terpasang, bawa lagi buat ngerapihin. Nih, ngerapihin las-lasannya, baru dipoles. Setelah terpasang masih bocor, akhirnya nyeting leherannya lagi di dalam tuh, yang masuk ke dalam head. Dan alhamdulillah udah beres setelah perjalanan panjang. Yang mau link leherannya nanti saya share, bisa komen aja, langsung saya komen, saya pin link pembeliannya. Ya mungkin di video kali ini cukup dulu ya teman-teman. Modifikasi Beat Street pakai knalpotnya Vario 150 LED New. Terima kasih teman-teman sudah mampir, sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Next kita mau apain lagi Beat Street kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.